Selamat siang. Kejadian terkini yang mencengangkan dunia pemasyarakatan adalah napi dan para tahanan kabur dari lapas kelas 2B Kutacane di Provinsi Aceh Tenggara. Kejadian ini sangat mencengangkan warga sekitar. Bagaimana tidak, para napi membobol atap tahanan dan memilih kabur lewat pagar depan yang menyebabkan para pedagang, warga sekitar, dan khalayak ramai lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Hal ini sangat merugikan lapas kelas 2B Kutacane. Pada saat kejadian, beruntungnya tidak ada warga yang terluka ataupun narapidana yang merampas barang dan dagangan milik warga sekitar. Beberapa petugas dan warga juga berusaha mengejar narapidana yang kabur pada saat kejadian. Dan kemudian, pada saat ini, TNI dan Polri melakukan pengamanan yang ketat di sekitar lapas dan 12 narapidana yang kabur telah berhasil diamankan. 38 lainnya masih dalam pencarian. Apa yang menyebabkan narapidana yang bisa kabur di lapas Kutacane? Yang pertama, karena over kapasitas. Lapas yang didesain hanya untuk 100 narapidana, dalam nyatanya diisi hingga 300 lebih narapidana. Yang kedua, karena kurangnya fasilitas seperti makanan ataupun milik untuk tempat tidur. Yang ketiga, karena kurangnya petugas. 300 lebih narapidana hanya diawasi oleh 6 orang petugas. Tentu ini menyebabkan narapidana bisa bebas leluasa karena kurangnya pengawasan ataupun penjagaan oleh para petugas. Solusi yang saya hadirkan terkait dengan kaburnya puluhan narapidana di lapas Kutacane Aceh Tenggara, yang pertama adalah pembangunan lapas baru. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan disupport langsung oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sudah menyediakan tanah berupa tanah hibah sebesar 4,1 hektar dalam pembangunan lapas baru ini. Nah, yang kedua, perlu peningkatan sumber daya manusia di pelatihan khusus. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia seperti petugas lapas dan adanya pelatihan khusus bagi petugas lapas, sehingga menciptakan adanya komunikasi efektif antara petugas dengan narapidana, dan ini bisa menjadi solutif yang bagus terkait dengan kasus ini buat kedepannya. Dan yang ketiga, itu adalah perlunya peningkatan fasilitas yang mendukung bagi narapidana. Seperti kita ketahui, setiap narapidana memiliki hak dasar yang perlu kita penuhi. Maka daripada itu, perlu adanya peningkatan fasilitas tentu yang mendukung hak dasar narapidana tersebut, seperti kesehatan, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Dan dengan adanya seperti peningkatan fasilitas berupa makanan dan minuman yang higienis dan juga fasilitas kesehatan yang mendukung hak dasar narapidana, dan ini akan menjadi solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan ini di masa yang akan datang. Kasus ini mencerminkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan lapas. Yang pertama, keadilan. Narapidana harus dipastikan mendapat hak dasar mereka dan fasilitas yang layak. Yang kedua, tanggung jawab. Aparat penegak hukum harus memastikan fasilitas lapas yang baik, dan narapidana harus memastikan tanggung jawab mereka selama menjalani hukuman. Yang ketiga, masyarakat harus melakukan kepedulian sosial dengan tidak memberikan stigma negatif yang berlebihan kepada narapidana. Demikianlah solusi yang dapat kami sampaikan. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan dan pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.